Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali dengan mata pelajaran biologi bersama saya Ibu Santi dengan materi pertumbuhan dan perkembangan. Kompetensi dasar yang harus diingatnya yaitu 3.1 menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Faktor-faktor apa saja gitu kan yang mempengaruhi pertumbuhannya, ada faktor luar dan faktor dalam. Mudah-mudahan kalian masih bisa mengingat materi tersebut, ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Di mana materi ini sudah dipelajari dulu pada waktu kelas 11. Mudah-mudahan kalian masih mengingatnya, tapi kita akan membahas kembali hari ini untuk mengingatkan kembali, ya. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ini dimulai dengan tahapan embrio. Nah, mudah-mudahan masih ingat ya. Embrio ini hasil peleburan dari sperma dan ovum. Sperma dihasilkan oleh induk jantan dan ovum dihasilkan oleh induk betina. Nah, hasil dari peleburan tersebut nanti akan membentuk zigot. Zigot ini akan mengalami beberapa tahapan melalui pembelahan selnya. Tahapannya apa saja? Di sini bisa dilihat ada fase morula, fase bastula, fase gastrula, dan diferensiasi atau organogenesisnya. Itu yang terjadi dalam tahap embrio. Kemudian setelah tahap embrio ada yang disebut dengan tahap pasca embrio. Di tahap pasca embrio, di sini ada yang disebut dengan regenerasi dan metamorfosis. Kita akan bahas satu persatu dari tahap embrio dan tahap pasca embrionya. Di fase morula, gitu ya, yang tadi disebutkan fase tahapan embrio diawali dengan fase morulanya. Zigot hasil peleburan antara sperma dengan ovum tadi, gitu kan ya. Nanti ini terdiri dari satu sel kutub vegetatifnya, gitu ya. Nanti zigot ini akan membelah menjadi dua menjadi 4 menjadi 8 jadi 16, 32, 64, dan seterusnya. Ingatnya, terjadi pembelahan sel ini secara mitosis, ya, secara mitosis dengan rumus 2/n, gitu, ya. Selanjutnya, setelah fase morula ini, di morula tersebut membentuk seperti buah murbei. Jadi banyak sel-sel di sana. Morula selesai, masuk ke dalam fase berikutnya ada fase blastula. Di blastula ini, sel-sel yang terbentuk akan memisah membentuk rongga yang disebut dengan blastosol. Blastosol ini ada di antara kutub fungsional dan kutub vegetatifnya. Kemudian lanjut fase berikutnya. Setelah di fase blastosol ini masuk ke fase gastrula. Di fase gastrulanya terjadi tahapan invaginasi, yaitu membentuk 3 lapisan. Ada ektoderm, itu lapisan paling luar, ada mesoderm, lapisan tengah, dan endoderm pada lapisan dalam. Ini dicontohkan pada embrio katak. Lanjut lagi. Nah, setelah melalui tahapan-tahapan tadi, di fase embrionalnya selesai, ada yang disebut dengan diferensiasi dan organisasinya. Untuk penggolongan makhluk hidup ini dibedakan berdasarkan ruang-ruang tubuhnya atau rongga-rongga tubuhnya. Ada yang aselomata, ada yang pseudoselomata, dan ada yang selomata. Di sini bisa dilihat untuk yang contoh hewan rongga tubuhnya aselomata, artinya tidak memiliki rongga tubuh. Di sini tulisan ada rongga usus, gitu kan ya. Ini contohnya adalah hewan planaria. Nah, hewan planaria ini termasuk ke dalam golongan cacing pipih atau disebutnya Platyhelminthes.
gitu ya. Cacing platyhelminths mintes itu cacing pipih. Dia masuknya ke dalam golongan Acelomata. Kemudian yang keduanya, di sini ada golongan Pseudocelomata. Untuk Pseudocelomata itu rongga tubuhnya semu. Ya, dikatakan rongga tubuhnya semu. Nah, hewan apa sih yang memiliki rongga tubuh semu itu? Ini ada cacing Annelida atau cacing tanah contohnya. Yang ketiganya, Celomata, rongga tubuhnya jelas gitu ya, atau sesungguhnya. Ini kita manusia salah satu contohnya. Gitu. Itu tadi makhluk hidup atau pembagian makhluk hidup berdasarkan rongga-rongga tubuhnya. Nah, setelah diferensiasi dan organisasi, ini lanjut lagi. Ada yang disebut dengan regenerasi. Di regenerasi ini dicontohkan dengan cacing planaria. Jadi daya regenerasi itu daya berkembang biaknya sangat tinggi gitu ya. Reproduksinya sangat tinggi. Ada kata regenerasi, pembentukan makhluk hidupnya sangat cepat gitu ya. Contohkan apa? Tadi disebutkan planarianya. Apabila dia dipotong di bagian tubuh dibuang, nanti dia akan tetap hidup gitu ya. Dibagi menjadi dua bagian yang sama dari ujung anterior ke posteriornya, masing-masing potongannya akan membentuk individu yang baru. Itu untuk regenerasi pada planaria. Ya. Kemudian di pasca embrionik berikutnya ada yang disebut metamorfosis. Dibedakan menjadi ada metamorfosis pada serangga dan metamorfosis pada katak. Di metamorfosis pada serangga dibagi menjadi 3. Ada ametabola, ada hemimetabola, dan holometabola. Gitu ya. Nah, ini bisa dilihat gambarnya. Untuk metamorfosis serangga, coba diamati. Ini disebutkan ametabola, contohnya pada kutu buku. Ya, pada kutu buku. Bukan berarti kutu buku itu kalau diartikan senang baca buku ya, karena memang ini pada kutu buku. Kutunya terdapat di dalam buku, merusak buku-buku biasanya di perpustakaan yang sudah lama atau yang buku-buku lapuk, itu salah satunya karena pengaruh kutu buku ini. Tahapannya apa? Telur, kemudian ini nimfanya gitu ya, yang organisme mudanya, baru dewasa, itu yang metabola. Telur, muda, dewasa, tahapannya dikatakan seperti itu. Terus metamorfosis tidak sempurnanya pada kumbang di sini. Tahapannya apa? Telur, larva, semi-imago, imago. Imago itu dewasa. Selanjutnya di sini ada metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Tahapannya bisa dilihat ada telur, larva, pupa, imago. Gitu ya. Selanjutnya metamorfosis katak. Yang metamorfosis katak diawali dengan sama telur, berudu, berudu dengan 2 kaki, berudu dengan 4 kaki, kemudian nanti ekornya menghilang, katak muda, dan katak dewasa. Nah, itu adalah penjelasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewannya. Ya. Nah, untuk pembahasan materi hari ini, Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dengan baik dan memahaminya dengan baik. Kita evaluasi nanti setelah mempelajari materi ini. Gitu ya. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian bisa mengingatnya ya. Sampai berjumpa di lain kesempatan.